Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 31 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat berencana Kelvin dan keponakan ataupun adiknya. Di sisi lain, ide-ide keponakannya Kelvin akan membuat Alia dan Nana kesakitan, dan agar Dewa dan Fajar pun merasa kecewa. Di sisi lain, Kelvin akan merencana untuk membakar rumah sakit agar Nana dan Alia anaknya bisa diambil oleh Kelvin dan juga adiknya. Adiknya Kelvin menyuruh temannya untuk merencanakan hal seperti ini. Hal yang sangat konyol sekali yang dibuat oleh Kelvin dan saudaranya. Di sisi lain, sesudah masuk di rumah sakit, perencanaan Kelvin untuk mengambil dan membawa Alia dan anaknya. Di situ Kelvin membakar rumah sakit tersebut setelah rumah sakit disiram oleh bensin oleh teman-temannya keponakannya Kelvin. Dan di situ Kelvin menyuruh Ika untuk minta bantuan kepada teman-temannya nyiram bensin di sebuah rumah sakit. Setelah itu Kelvin langsung menyalakan korek tersebut dan Kelvin akan melempar ke tempat di mana bensin telah ditaburkan. Ika melihatin gerak-gerik Kelvin. Setelah itu terjadilah kebakaran setelah Kelvin melempar sebuah korek tersebut ke tengah-tengah di rumah di situ di rumah sakit yang sudah disiram oleh bensin tersebut. Ika melihatin aksinya Kelvin yang sudah membakar rumah sakit. Singkat cerita, terlihat di situ perawat yang telah mengasih saran kepada Nana dan juga Alia, karena perawat tersebut menyuruh Nana dan Alia suruh mengasih bayinya dikasih ASI oleh ibunya. Di situ singkat cerita Nana dan Dewa mengasihkan ASI tersebut kepada anaknya. Namun setelah itu Nana dan Dewa saling tatap muka dan Nana pun berpikir, aku tidak nyangka akan sedekat ini bersama Alia. Di sisi lain sedang bengong, tiba-tiba Alia melihatin Nana dan langsung berkata, ada apa kamu Nana melihatin aku terus, ungkap Alia kepada Nana. Dan di situ Alia berjawab, aku sangat senang dan bahagia karena kita tidak menyangka kau bisa sedekat ini. Singkat cerita, di situ Nana merasa ngantuk dan berkata kepada Alia bahwasanya aku sudah ngantuk, dan di situ Alia pun menyuruh tidur kepada Nana. Singkat cerita Nana pun tidur dan anaknya yang bayi itu digendong sambil tidur. Setelah tidur pulas, di sisi lain Alia punya pikiran akan menukarkan anaknya dengan Nana, karena Nana punya anak yang sangat cantik sekali dan masa depannya sangat indah. Karena Alia berpikir Nana akan mendapatkan warisan yang sangat besar dengan anak yang lahir baru ini, yaitu Ratu Buana. Maka dari itu, seandainya anaknya Alia ditukar menjadi anaknya Nana, mungkin akan bahagia di masa depannya. Di sisi lain, di situ pikiran ngeresnya Alia timbul lagi akan menjahati Nana. Namun tiba-tiba terdengar yang berteriak kebakaran. Di adegan selanjutnya terjadi kebakaran di rumah sakit dan Alia pun tidak jadi untuk menukar bayi Nana dan dirinya. Di situ langsung Alia pun berteriak membangunkan Nana. Ungkap Alia, Nana bangun, rumah sakit ini kebakaran. Di situ langsung Nana dan Alia pun keluar. Tiba-tiba di situ terlihat Pak Nopal dan Fajar memanggil-manggil Alia dan juga Nana. Karena di sisi lain Fajar habis pulang mengambil baju untuk
Alia. Namun tiba-tiba setelah nyampe di rumah sakit terjadi kebakaran. Di situ Dewa sangat marah sekali dan Dewa sangat terkejut. Maka dari itu Dewa langsung masuk ke dalam rumah sakit. Namun Sapam pun menjaga Dewa dan juga Pak Fajar. Di situ Dewa lolos dan langsung mencari Nana. Di sisi lain di situ terlihat Nana dan Alia berusaha untuk keluar dari rumah sakit. Namun apa daya, terlihat Alia tertimpa oleh kayu kakinya dan Nana pun menyelamatin anaknya Alia. Di adegan selanjutnya terjadilah kekacauan di rumah sakit ini dan terjadilah Alia pun tidak berdaya bersama Nana dan terjadilah anaknya ditaruh berdua di sebuah kursi. Setelah pingsan Nana dan Alia, bayinya tidak ada yang mengambil. Di adegan selanjutnya terlihat Pasha yang sedang berada di rumahnya Saskia. Di sisi lain, Saskia mengatakan kepada Pasha bahwasanya Amira telah pulang ke kampungnya karena keluarganya ada yang sakit. Di situ setelah penceritaan Siska kepada Pasha dan Pasha pun terdiam. Namun setelah Saskia mengatakan hal ini kepada Pasha, Pasha bengong. Padahal Pasha bukan mikirin Amira, namun di pikiran Saskia adalah Pasha sedang memikirkan Amira. Namun setelah itu Saskia pun menegur Pasha, "Ada apa Kak Pasha, kok kamu bengong?" ungkap Saskia kepada Pasha. Namun Pasha menjelaskan, "Aku teringat sama Alia dan juga Nana. Waktu pesta 7 bulanan dia terasa perut dan langsung aku mengantar ke rumah sakit." Setelah itu tiba-tiba Saskia menyalakan TV dan Pasha mengetahui bahwa di rumah sakit terjadi kebakaran, di mana di rumah sakit tersebut adalah ada Nana dan juga Alia. Singkat cerita, Pasha pun langsung akan menuju ke rumah sakit. Di sisi lain di situ terlihat Pak Nopal dan Fajar sedang mencari Alia, di mana Alia dan anaknya pun berada. Setelah itu tiba-tiba datang Kelvin. Kelvin pun sangat panik padahal dia yang telah membuat kekacauan ini. Namun kepanikan itu Ika yang telah menenangkan Kelvin. Dan Ika berkata, "Kak Kelvin jangan konyol, biarin saja Alia. Jangan didekatin, kita pikirin anaknya di mana." Namun Kelvin berontak akan menolong Alia. Namun tiba-tiba ada suara bayi dan di situ Ika pun menenangkan Kelvin dan Ika mengasih saran, "Daripada menolong ibunya, kita tolong dulu anaknya. Seandainya Kak Kelvin mendapatkan anaknya Alia dan juga Nana, nanti pun Alia akan mencari Kak Kelvin." Di situ saran Ika kepada Kelvin. Kelvin pun menurut dan langsung Kelvin mengambil dua bayi tersebut adalah anaknya Nana dan juga Alia. Di situ langsung dibawa keluar bersama Ika, akan disembunyikan bahwa nanti setelah Ika dan Kelvin membawa anak tersebut, maka dari itu pas positif Alia akan mencari di mana keberadaan Kelvin dan di sisi lain tidak akan capek lagi. Di situ terlihat Pak Nopal melihat Nana dan Alia tergeletak. Di situ Fajar pun dan Pak Nopal langsung menolongnya. Namun setelah Nana ditolong dan di situ terlihat Kelvin dan Ika membawa anaknya, namun tidak terlihat oleh Dewa dan juga Nana, di mana Kelvin dan Ika telah mencuri dua bayi tersebut. Di sisi lain kepanikan Dewa setelah mencari Nana dan anaknya, namun di situ setelah menolong Nana, Dewa pun panik di mana anaknya dan keberadaan anak tersebut tidak ditemukan. Nah, di sisi lain di situ terlihat Fajar pun akan menolong Alia, namun di situ Pak Nopal melarangnya. Apa daya, Fajar telah menentang Pak Nopal, "Siapapun yang menghalangi aku tidak akan biarkan." Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian Songti. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.